Apakah Yesus benar-benar Tuhan atau hanya manusia biasa yang dijadikan legenda? Pertanyaan ini sudah mengguncang dunia selama berabad-abad. Tapi jawabannya bukan soal pendapat, melainkan kebenaran yang mengubah hidup. Mari kita selami bukti-buktinya dari sejarah, nubuat, hingga kuasa yang nyata dalam dirinya. Apakah Yesus benar-benar Tuhan? Mari kita dengarkan bersama Pendeta Esra Soru berikut ini. Orang berdosa, menurut ajaran Kristen, diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kita membahas soal Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi orang-orang berdosa. Tapi muncul pertanyaan, kalau Yesus jadi juru selamat, lalu sebenarnya dia itu siapa? Ini penting sekali. Karena kalau kita mau bahas dia juru selamat, tapi siapa dia sesungguhnya tidak kita ketahui, maka itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, kalau bicara soal Yesus, saudara, ini adalah satu tokoh yang pernah hidup di dalam sejarah yang sangat kontroversial. Orang sering menyebut bahwa Yesus itu hadir dalam dunia ini 2000-an tahun yang lampau. Dan tidak ada satu orang, tidak ada satu pemimpin agama manapun, tidak ada satu filsuf atau politikus manapun yang setelah 2000 tahun kelahirannya orang masih mempersoalkan siapa dia. Tidak ada. Saudara boleh cari siapa saja orang terkemuka, mereka paling bikin heboh dunia beberapa saat setelah mati masih dibicarakan. Memang ada banyak orang yang, ada beberapa orang yang setelah mati pun masih dibicarakan. Seperti Plato, ya, Aristoteles dan beberapa orang yang lain, tapi tidak dibicarakan begitu heboh. Tapi itu beda dengan Yesus. Yesus ini setelah 2000 tahun, dan saya percaya sampai akhir zaman orang masih akan mempersoalkan siapa dia sebenarnya. Ini tokoh yang paling kontroversial, dan tanggapan terhadap dia pun itu beragam. Kalau kita mempelajari berbagai macam kepercayaan soal Yesus, maka ada yang begitu menaruh Yesus pada tempat yang rendah. Ada yang menaruhnya lumayan tinggi, tapi ada yang menempatkan dia sebagai yang tertinggi. Kalau misalnya kita melihat di dalam agama-agama lain, ya, mereka paling-paling menganggap Yesus itu adalah manusia biasa, ya, atau paling banter adalah seorang nabi. Gerakan New Age Movement itu percaya bahwa Yesus itu hanya manusia biasa yang luar biasa. Manusia biasa tapi luar biasa. Tapi manusia sama seperti kita, orang biasa saja, hanya luar biasa. Tapi agama seperti Islam menempatkan Yesus lebih tinggi dari sekedar manusia biasa. Karena mereka percaya bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi atau seorang utusan dari Allah. Tapi sebenarnya ada juga yang menempatkan Yesus lebih tinggi dari nabi. Siapa? Saksi Yehova. Karena saksi Yehova, dia mengangkat Yesus lebih tinggi dari sekedar nabi. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah, dan sesungguhnya Yesus itu adalah penghulu malaikat, yaitu Mikael. Itu dalam saksi Yehova. Ini lebih dari nabi, ini seorang malaikat, penghulu malaikat lagi. Ya. Tapi kekristenan yang ortodoks menempatkan Yesus pada titik tertinggi, yaitu bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi kita melihat bahwa tanggapan soal Yesus ini, ada yang menempatkan dia pada posisi yang begitu rendah, biarpun dibanding kita sudah lumayan. Tapi ada yang menempatkan dia pada posisi yang bukan saja tinggi, tetapi tertinggi, dan itu adalah kekristenan. Tunjukkan satu ayat di Alkitab, Yesus mengatakan, aku Tuhan dan aku Allah. Kalau ada ayat seperti itu, aku akan masuk Kristen sekarang juga. Itu pertanyaan yang sering kali kita dengar. Dan saya sendiri menerima pertanyaan seperti itu entah sudah berapa banyak. Dan saudara-saudara, saya akan menjawab pertanyaan seperti ini. Pertama, kita harus sadar bahwa dasar ajaran iman Kristen itu adalah seluruh kitab suci. Kristen tidak mendasarkan imannya hanya semata-mata pada kata-kata Yesus sendiri. Tidak. Tapi seluruh kitab suci, dan di dalam kitab suci tidak melulu hanya kata-kata Yesus. Kitab suci mulai dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama, sampai kitab terakhir PB, yaitu kitab Wahyu, seluruhnya ini itu menjadi dasar dari kekristenan. Itulah sebabnya biarpun
Yesus tidak mengatakan dari mulutnya langsung, aku Tuhan, aku Allah. Tapi kalau di dalam kitab-kitab yang lain, dari Kejadian sampai Wahyu ini, ada menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tidak peduli Yesus tidak pernah mengatakan, tapi kalau kitab suci mengatakannya, orang Kristen percaya itu. Karena dasar kita adalah kitab suci dan bukan hanya kata-kata Yesus. Nama suami ibu siapa? Bona. Saudara-saudara, ibu ini mengatakan bahwa suaminya bernama Bona. Apakah saudara percaya? Bagaimana kalau saya bilang, saya tidak percaya sebelum Bona sendiri mengatakan bahwa aku adalah Bona, suami dari ibu ini? Kan tidak. Biarpun Pak Bona tidak pernah mengatakan aku ini bernama Bona, suami dari ibu ini, tapi kesaksian ibu ini bisa dipercaya karena hari-hari dengan suaminya. Ternyata murid-murid Yesus yang kenal Yesus secara langsung, yang hidup dengan Yesus kira-kira 3,5 tahun, makan minum dengan Yesus, tidur bangun dengan Yesus, jalan kemana-mana dengan Yesus, diajar langsung oleh Yesus, diutus langsung oleh Yesus, mereka memberi kesaksian tentang Yesus. Ya, mereka memberi kesaksian tentang Yesus. Misalnya, Rasul Yohanes, salah seorang dari murid Yesus, dalam pembukaan Injilnya, Yohanes 1 ayat 1, dia bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus. Dan dia mengatakan, firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Yesus, maka Yohanes sedang memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu juga, murid yang lain, yakni Thomas. Ya, Thomas pernah mengucapkan satu kalimat yang luar biasa setelah Yesus bangkit. Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu juga Yohanes sendiri, dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, dia mengatakan bahwa dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu berarti bahwa Yohanes mengatakan dia Allah, Thomas mengatakan dia Allah. Mereka adalah orang-orang yang kenal Yesus dengan baik, dekat dengan Yesus. Dan kalau mereka memberi kesaksian tentang siapa Yesus, mengapa tidak bisa dipercaya? Sekarang banyak orang berkomentar, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dan sebagainya. Pertanyaannya, lu hidup tahun berapa? Pernah ketemu Yesus? Pernah makan dengan Yesus? Pernah jalan sama-sama Yesus? Pernah diajar sama Yesus? Enggak pernah. Tapi siapa Thomas? Siapa Yohanes? Siapa Petrus? Siapa rasul-rasul? Mereka hidup sejaman dengan Yesus, percaya kepada dia, diajar oleh dia, makan minum dengan dia, jalan kemana-mana, melayani dengan dia. Pertanyaannya, mana lebih dipercaya? Orang waras pasti lebih percaya Thomas, Yohanes, dan rekan-rekannya ketimbang banyak orang yang sok pintar hari ini yang berbicara soal Yesus. Apakah memang benar Yesus tidak pernah mengatakan aku Tuhan? Ada orang dengan berani mengatakan, kalau Anda bisa tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, hari ini juga saya masuk Kristen. Benar kan? Ada. Coba ibu baca Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah guru, Tuhan dan gurumu. Berarti di sini Yesus bilang, aku itu Tuhan. Hanya saja memang ayat ini sedikit dipersoalkan, karena kata mereka dalam terjemahan Alkitab yang lain bukan mengatakan aku Tuhan, tapi aku Tuan. Karena disebut Tuhan, maka mereka bilang, oh tidak, Yesus tidak sedang mengatakan dia Tuhan, tapi dia Tuan. Tapi saudara, kita perlu ingat bahwa di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, kata yang diterjemahkan Tuhan di sini itu dari kata Yunani kurios. Dan kurios itu punya dua arti. Arti pertama itu Tuhan, arti kedua memang Tuan. Bisa. Lalu kapan kita memilih Tuhan dan kapan kita memilih terjemahan Tuhan? Tergantung konteks. Kalau Bapak sakit, pergi ke dokter dapat resep, Bapak nama siapa? Chris. Lalu dokter kasih obat itu tulis nama siapa?
Tuan Kris, TN Kris. Kalau di Yunani itu namanya Kurios Kris. Kita mau artikan Tuan atau Tuhan? Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan kok sakit? Ya kan? Kalau begitu sesuai konteks itu, maka Kurios di sana tidak boleh diterjemahkan Tuhan, tapi diterjemahkan Tuan. Tapi nanti kalau kita membaca di dalam surat Filipi, ya, Paulus mengatakan bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Kurios. Kalau itu cuma Tuhan, Tuhan apa yang setiap lutut harus bertelut kepada seorang Tuhan? Tuhan mana yang semua lidah harus mengaku dia? Kalau begitu, Kurios di sana tidak bisa diartikan sebagai Tuhan, tapi diartikan sebagai Tuhan. Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini ayat Natal, nubuat tentang kedatangan Yesus. Disampaikan oleh Yesaya kira-kira 750 tahun sebelum Yesus lahir. Dan itu salah satu keunikan Yesus. Tidak ada tokoh manapun di dunia yang sebelum lahir sudah dinubuatkan. Tidak ada. Cuma Yesus satu-satunya. Dan saudara-saudara, 750 tahun sebelum itu terjadi, Yesaya sudah mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah, perhatikan di situ ada kata-kata, namanya salah satunya adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, bahasa Ibraninya adalah El Gibor. Nah, El Gibor, dan saudara-saudara, Yesus yang akan lahir itu oleh Yesaya disebut sebagai Allah yang perkasa. Jikalau Yesus bukan Allah, mengapa dia disebut sebagai Allah yang perkasa? Itu berarti bahwa dalam nubuatan Yesaya, Yesus yang akan dilahirkan 750 tahun kemudian itu dipercaya sebagai Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 yang sudah saya sebutkan tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tekanan saya adalah firman itu adalah Allah. Firman di sini itu gelar bagi Yesus. Tahu dari mana itu gelar bagi Yesus? Coba Ibu lihat Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Namanya firman Allah. Dalam Alkitab kita diberi tanda kutip. Namanya adalah firman Allah, itu berarti firman Allah itu adalah gelar bagi Yesus. Kalau firman Allah itu gelar bagi Yesus, maka dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Ya. Waktu Yesus bangkit, Yesus muncul di hadapan murid-muridnya, Thomas tidak ada. Maka Thomas tidak percaya. Sebelum aku taruh tanganku, lihat mataku, aku sekali-kali tidak akan percaya. 8 hari kemudian Thomas ada, Yesus muncul. Akhirnya Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord, my God. Nah, saudara-saudara, ini pengakuan iman tertua. Gereja mempunyai banyak pengakuan iman, tapi bagi saya, pernyataan Thomas ini, ya Tuhanku dan Allahku, ini adalah pengakuan iman tertua. Kalau Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku, ya berarti Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Tapi saudara, kalau saudara berhadapan dengan orang saksi Yehova, juga kalangan Unitarian, mereka biasa mengabaikan atau menolak argumentasi, atau ayat ini dipakai sebagai argumentasi. Menurut orang saksi Yehova dan Unitarian, kata-kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, itu bukan berarti Thomas mengaku Yesus Tuhan atau Yesus Allah, tidak. Itu cuma ungkapan keterkejutan Thomas. Karena terkejut, ternyata Yesus memang benar bangkit. Saking kagetnya keluar, ya Tuhanku dan Allahku. Ini sama seperti jalan-jalan, lihat, ada gempa bumi, ya Allah. Apakah maksudnya gempa bumi itu Allah? Tidak, itu cuma ungkapan keterkejutan saja. Jalan-jalan hampir jatuh, ya Tuhan. Ya, lihat tsunami, ya Tuhan. Bukan berarti tsunami Tuhan. Itu hanya kaget. Nah, mereka menafsirkan bahwa Thomas yang kaget tidak membayangkan Yesus betul-betul bangkit. Saking kagetnya muncullah, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau saudara menghadapi argumentasi seperti ini, apa jawab kita? Saya berikan 3 jawaban.
Pertama, ya, kalau orang terkejut, itu tidak menunjukkan kata-kata itu pada siapapun. Ya, itu cuma lantas saja, ya Tuhan, ya Allah. Dia tidak menunjukkan kata-kata itu pada seseorang. Tapi beda dengan yang terjadi. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Berarti memang ini Thomas sedang bicara pada Yesus. Itu jelas beda dengan kalau orang terkejut yang tidak mengucapkan kata-kata itu pada siapapun. Hanya sekedar latah saja. Kedua, kalau kaget ya Tuhan, kaget ya Allah, itu mungkin ada di Indonesia. Ya, itu mungkin ada dalam kebudayaan saudara. Tapi bukan kebiasaan orang Yahudi. Mana ada orang Yahudi kaget ya Tuhanku ya Allahku. Mereka tidak berani. Kenapa? Karena ada hukum jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tidak ada itu. Dan orang Yahudi sangat menghargai nama Tuhan, nama Allah ini. Bahkan tiap kali mereka baca di dalam kitab suci ada nama YHWH saja tidak berani omong. Ya, mereka biarpun tertulis YHWH, mereka pasti ganti dengan Adonai, tidak berani. Saking dianggap nama Tuhan begitu keramat, begitu sakral. Maka kaget-kaget ya Tuhanku ya Allahku, tidak ada dalam kebudayaan orang Ibrani, orang Yahudi. Thomas orang Yahudi, tidak mungkin ada itu. Ketiga, saudara, coba saudara pikir, kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, Thomas kaget lalu bilang Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kira-kira Yesus bilang apa? Kus Thomas, jangan ngomong gitu. Aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Tapi apakah Yesus pernah protes? Saya bilang tadi, Yesus tidak pernah mengaku eksplisit dia Tuhan Allah. Tapi dia sendiri tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Ada Filipi pasal 2 ayat 5 bagian B sampai ayat 7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Filipi 2 ayat 5 bagian akhir. Kristus Yesus ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah, saya beri garis bawah di sini, dalam rupa Allah, terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia setara dengan Allah. Allah di sini adalah Allah Bapa, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, saudara perlu perhatikan begini, bahwa di sini Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, waktu menerjemahkan ini dari bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, ya, dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu kekurangan satu kata sebenarnya, ya. Kalau kita membandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris King James, yang dalam rupa Allah, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, itu diterjemahkan being in the form of God. Ada kata being. Kata being itu artinya ada. Tapi kata ada itu tidak muncul di dalam ayat 6. Seharusnya kata ada itu ada, sehingga terjemahannya mestinya seperti ini. Kristus Yesus yang walaupun ada dalam rupa Allah. Bukan cuma dalam rupa Allah, tapi ada dalam rupa Allah. Satu kata ini tidak ada dalam terjemahan Indonesia. Padahal ini kata penting sekali. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, kata ada atau dalam King James being itu adalah huparkon. Saya pernah berdialog dengan seorang yang bertanya atau mengajukan pertanyaan ini. Berikan saya satu ayat Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Lalu saya jawab dia, tidak ada. Saya abaikan Yohanes 13, mengingat bahwa ayat ini masih bisa diperdebatkan. Saya mengatakan tidak ada. Lalu dia bilang begini, kalau tidak ada, mengapa kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Bukankah kamu orang Kristen harus percaya apa yang Yesus katakan? Yesus tidak pernah mengatakan, aku Tuhan. Kenapa kamu percaya dia Tuhan? Lalu saya bertanya, jadi menurutmu yang boleh dipercaya itu adalah apa yang Tuhan katakan? Yesus katakan? Ya. Kalau Yesus tidak katakan tidak boleh dipercaya? Ya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Tidak. Apakah kamu percaya Yesus bukan Tuhan? Ya. Kalau begitu, berikan saya satu ayat di mana Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Ada? Tidak ada juga. Tidak ada. Kalau kita mau membuang Yohanes 13, ayat 13-14 ini, Yesus tidak pernah mengatakan, aku Tuhan. Tapi Yesus pun tidak pernah menyangkali bahwa dia Tuhan.
Kalau mereka menuntut, kasih ayat eksplisit kata-kata Yesus. Saya juga menuntut yang sama. Berikan kata-kata eksplisit. Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Tidak ada juga. Kalau begitu, percaya bahwa Yesus Tuhan atau dia bukan Tuhan, tidak bisa didasarkan pada kata-kata Yesus langsung, eksplisit. Kita perlu melihat dari sumber yang lain, dan karenanya kekristenan melihat itu seluruhnya. Dari seluruh kitab suci, Kejadian sampai dengan Wahyu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang menjadi inti dari iman Kristen. Yesus adalah Tuhan. Ini bukan hanya pernyataan teologis, tetapi kebenaran yang menentukan arah hidup kita. Banyak orang mengenal Yesus hanya sebagai guru moral, nabi besar, atau tokoh sejarah yang luar biasa. Tetapi iman Kristen berdiri di atas satu pengakuan yang kokoh. Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang sejati yang menjelma menjadi manusia. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat ini menegaskan dengan jelas bahwa Yesus bukan ciptaan, melainkan Firman yang adalah Allah sendiri. 1. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus bukanlah manusia yang naik menjadi Allah, melainkan Allah yang turun menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah yang maha tinggi rela turun ke dunia yang penuh dosa, mengambil rupa manusia agar kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Ia berjalan, berbicara, menangis, bahkan menderita seperti kita. Tetapi di balik kemanusiaannya ada kuasa ilahi yang nyata. Ia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, mengampuni dosa, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. 2. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. A. Yesus mengampuni dosa dalam Injil Markus 2 ayat 5-7. Ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Dosamu sudah diampuni," orang-orang Farisi terkejut dan berkata, "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah?" Mereka benar, dan itulah buktinya. Yesus mengampuni dosa karena Ia adalah Allah. B. Yesus berkuasa atas alam dan maut. Ia menenangkan badai hanya dengan berkata, "Diam, tenanglah," dan laut pun patuh. Ia membangkitkan Lazarus dari kubur dan bahkan mengalahkan kematian dengan kebangkitannya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. C. Yesus menerima penyembahan. Ketika Thomas melihat Yesus yang bangkit, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 8. Yesus tidak menegur Thomas karena pengakuan itu benar. 3. Dampak dari pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus benar-benar Tuhan, maka kita tidak bisa bersikap netral terhadapnya. Ia bukan sekadar tokoh sejarah untuk dikagumi, melainkan Tuhan yang layak disembah dan ditaati. Mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti kita menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita melayani dan mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengasihi kita. Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Yesus bukan hanya Allah bagi orang Kristen. Dia adalah Tuhan bagi seluruh ciptaan. Suatu hari, setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan,
Filipi 2 ayat 10 dan 11. Saudara, pertanyaannya bukan apakah Yesus Tuhan, sebab itu sudah pasti. Pertanyaannya adalah, apakah Dia Tuhan atas hidupmu? Biarlah hari ini kita memperbaharui iman kita, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sejati.